Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam malam hari ini kita ngaji bab sholat yang terakhir. Bab terakhir karena kemarin sudah bab salam, sekarang bab tentang masalah sholat id. Sholat id ini, sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Id adalahnya maknanya kembali. Ada ya'udu, aud atau ada ya'idu, aid. Boleh ada ya'udu, boleh ya'idu. Dua-duanya adalah merupakan sigat yang ada dasarnya. Arti kembali di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan Ramadan, diharapkan kita kembali seperti orang yang tanpa dosa, orang yang bebas dari dosa, orang yang bertaubat, orang-orang yang menyesali terhadap kekurangan-kekurangan selama hidupnya, sehingga dia kembali seperti bayi yang lahir yang tanpa dosa. Begitu juga di dalam kehidupan kita di sholat Idul Adha, diharapkan setelah kita niat mau berkorban, korban kita diterima oleh Allah, pengabdian kita diterima oleh Allah, sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 hari raya ini, terutama di Indonesia, adalah merupakan hari raya yang penting. Meskipun berbeda tradisi dan adat dari masing-masing negara. Misalkan di Indonesia yang paling besar, yang paling menghebohkan bahasanya adalah Idul Fitri, termasuk sholat Idul Fitri. Sementara kalau di negara-negara Arab, umumnya yang paling diperhatikan adalah sholat Idul Adha. Karena dianggap sholat Idul Adha adalah id yang besar. Orang Jawa menyebutnya bodo besar. Bodo yang besar artinya lebaran besar. Karena di sana ada kita setelah menjalankan puasa Arafah, puasa yang menghapus dari dosa-dosa kita. Di samping itu ada niat kita berkorban juga menghapus dosa-dosa kita. Banyak hal yang menghapus daripada dosa-dosa kita, karena saat itu juga doa-doa diijabah oleh Allah, sehingga akhirnya disebut juga bagian dari Id. Tradisi Indonesia, sholat Idul Fitri seolah-olah adalah bagian dari ciri khas seorang Muslim. Seremonial kita lebih ditentukan pada saat Idul Fitri. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Ada hal-hal yang malah justru Idul Fitri itu yang ditunggu sebenarnya apanya sih? Yang ditunggu apakah suguhannya, apakah terunjungnya silaturahimnya, atau
karena kebersamaan kita, atau bahkan orang awam mungkin anak-anak kita mungkin malah yang ditunggu adalah pakaian-pakaian barunya. Maka masing-masing orang memiliki kegembiraan tersendiri di saat menyambut daripada Idul Fitri. Pada kali ini kita akan menyampaikan bahwa sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha sebenarnya itu yang menjadi tujuan utama adalah momen kebersamaan dan persatuan di dalam mendengarkan pencerahan khutbah. Ya, sekali lagi anak sampaikan bahwa hal terpenting di saat kita Idul Fitri adalah bukan suguhan, bukan pakaian baru, bukan terunjung atau silaturahim, tapi kebersamaan bersatu mensyiarkan agamanya Allah dengan cara mendengarkan khutbah Idul Fitri. Dan di saat itulah juga nanti kebersamaan yang merupakan syiar Islam baru disusul dengan silaturahim, memaafkan kepada sesamanya. Para sahabat setelah melakukan sholat Id kemudian berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya satu dengan yang lainnya saling mendoakan semoga Allah menerima dari amalan-amalan kita. Kalau Allah menerima amalan kita, otomatis juga menghapus daripada dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha bagi kalangan atau umat muslim di Indonesia, meskipun mereka semangat tapi meyakini bahwa itu hukumnya adalah sunnah, karena dianggap terutama yang mengikuti kepada madhab Syafi'i bahwa memang menegaskan hukum sholat daripada sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha adalah hukumnya sunnah. Sementara di beberapa negara lain itu bukan sekedar syiar, tapi merupakan kewajiban sebagaimana kewajibannya menjalankan sholat 5 waktu. Sebagaimana kewajibannya menjalankan sholat 5 waktu. Jadi kehadiran, hadir di acara khutbah Idul Fitri atau menghadiri khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, sebagian daripada ulama kita memberlakukan dalil yang mengharuskan dan mewajibkan sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu. Bukan sekedar sunnah, tapi wajib, fardu. Nah, inilah yang mungkin kita akan sampaikan malam hari ini, bahwa setidaknya ada 2 landasan, 2 versi yang menjadikan terbagi menjadi 2 hukum sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha ini. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri adalah bagian syiar agama dan lambang persatuan serta kejayaan dan kebahagiaan, sehingga semua kalangan umat Islam, tua dan kecil, laki dan perempuan, termasuk wanita yang sedang haid dan hamil, dianjurkan untuk menghadiri dan memeriahkan pelaksanaan sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha dan khutbahnya. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai syiar yang terkandung dalam perintah sholat Id ini. Namun hukum menjalankan sholat ini sejatinya bagaimana?
antara sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Dalil pertama bahwa sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha adalah hukumnya wajib. Hukum sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli bentuknya adalah bentuk fi'il amar, fi'il yang menunjukkan arti perintah. Perintah itu apa? Perintah itu dari atasan ke bawah, itu perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Dari hamba ke Allah namanya doa atau permohonan. Dari Allah ke hambanya, dari Rasulullah ke umatnya namanya perintah. Nah, perintah itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Ya, kecuali hal-hal yang ada udzur. Karena kalau udzur itu tidak masuk dalam kategori kena perintah, kan begitu. Jadi pertama dasarnya secara wahyu, versi wahyunya secara Qur'annya adalah surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ada kata-kata fasholli, maka sholatlah. Yang dimaksud sholat di sini adalah memang sholat Idul Adha, tapi juga meliputi kepada sholat Idul Fitri. Ya, meskipun di situ ada kata-kata wanhar dan berkorbanlah. Ya. Itu dalil yang pertama, dalil yang mengatakan bahwa sholat id hukumnya wajib, dukungan Qur'annya itu. Di samping itu ada hadis yang seolah mengharuskan semua kalangan untuk menghadiri sholat ini meskipun dalam situasi sedang dilarang sholat seperti waktu haid. Diingat ya. Jadi sebenarnya wanita di saat haid itu, laki-laki maupun perempuan, perempuannya juga terbagi menjadi 3. Ada perempuan haid, perempuan yang muda-muda, cewek-cewek muda, maupun orang tua tapi nggak punya udzur. Itu kena perintah, diperintahkan untuk keluar pertama. Jangan salah, keluarnya adalah untuk menghadiri daripada khutbah id. Khutbah id. Lah bagaimana kalau sholatnya? Lah sholatnya nanti termasuk sholat kecuali bagi wanita-wanita yang haid ada pengecualian. Ya. Jadi kalau wanita yang haid tidak sholat, tapi dianjurkan datang untuk mendengarkan khutbah. Lalu dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummu Atiyah qalat, amarona ta'ni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidaini. Amarona memerintahkan kepada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Ini kisah seorang sahabiah, yakni riwayat seorang sahabiah namanya Ummu Atiyah. Memerintahkan kepada kami, yakni para wanita ini, an-nukhrija fil aidaini, agar kami ini menyuruh keluar. Ini bukan sekedar keluar ya. Kalau keluar kan untuk diri kita sendiri. Ini bedanya ya. Kalau nakhruja kami keluar, kalau nukhrija kami diperintahkan keluar atau kami mengeluarkan. Ini tegas ya. Siapa yang diperintahkan untuk keluar fil aidaini di dalam menjalankan pelaksanaan id ini, 2 id ini, al-awatiq, yaitu wanita-wanita muda, wanita-wanita belia, cewek-cewek yang muda. Wadawil hudur, dan wanita-wanita yang nganggur, yang tidak punya udzur syar'i. Wa amara al-haid, atau sebagian riwayat al-huyad, dan memerintahkan kepada wanita-wanita yang haid
Wa amaro al-huyat an ya'tazilna, untuk ya'tazil itu berarti menjauh atau menghindar musallal muslimin, daripada tempat sholatnya daripada orang-orang muslim. Artinya di saat sholat, khusus wanita-wanita yang haid itu tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk sholat, tapi menyisi. Jadi diperintahkan untuk hadir di dalam khutbah Jumat, khutbah Id, tapi tidak diperintahkan untuk sholat. Itu bagi wanita haid. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang kedua, amara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-huyyad, Rasulullah memerintahkan kepada para wanita yang haid, wadawil hudur, dan wanita-wanita yang nganggur, an yashhadna jama'atal muslimin yaumal id, agar ikut menyaksikan, ikut hadir jamaah atau golongannya orang-orang muslim yaumal id, pada hari id. Wa ya'tazilna al-khuyat musallal muslimin. Tapi bagi orang-orang wanita yang komposisinya haid, agar menjauh daripada tempat sholatnya orang-orang muslim. Ya. Ada kalimat pertama amarona. Amarona. Fi'il madhi, nanya itu maf'ul bih yang muqaddam, didahulukan. Amara fi'il madhi, na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih, muqaddam. Fi'ilnya apa? Amara, memerintahkan kepada kami, an-nabiyyu, nabi, menjadi fa'ilnya, berarti pelakunya yang memerintahkan. Kalimat amaroh ini jelas, itu sebuah syariah. Jadi jelas kalimatnya, kata-kata amaroh ini. Dua hadis itu tadi amara Rasulullah, yang satu amara Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua hadis ini hadis yang sahih dan kalimatnya, redaksinya menggunakan kata-kata amaro, artinya perintah. Sampai bayangake ketika ada perintah atasan, perintah presiden, perintah menteri, perintah itu menunjukkan perintah. Artinya para ulama menganggapnya sesuatu yang wajib. Karena bagaimanapun perintah Nabi itu sesuatu yang namanya orang soleh yang mengajak kebaikan orang lain, itu namanya pemimpin yang soleh dalam bahasa yang lain. Orang soleh toh, kalau hanya saja untuk dirinya sholat ke masjid, ya biasa aja. Anaknya tidak diajak, anaknya tidak sholat, dibiarkan subuh, anaknya tidur biasa, suami istri yang satu sholat, yang satu enggak, ya biasa. Ini namanya orang soleh untuk dirinya, ya kan? Tapi tidak bisa mengajak soleh kepada lingkungan keluarganya. Ini namanya bukan karakter pemimpin yang soleh. Jadi pemimpin yang soleh cirinya gampang. Dia pertama soleh, kemudian mengajak kepada orang-orang yang dekatnya untuk melakukan kesolehan itu namanya pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh di dalam keluarga, setidaknya orang yang menjadi tanggung jawabnya ikut disolehkan. Itu namanya pemimpin keluarga yang soleh. Begitu. Kalau dia misalkan seorang bapak, orang tua, kok dia sering ke masjid sholat misalkan, tapi anaknya nggak ada yang sholat misalkan, berarti dia hanya menjadi orang soleh, tapi tidak ada ciri khas bahwa dia menjadi pemimpin yang soleh. Ya, itu bedanya. Jadi kalau pemimpin atau pemimpin soleh itu mengajak kesolehan kepada orang lain, bahasa yang lain namanya muslih. Jadi soleh itu orang yang untuk dirinya sendiri soleh saja, linafsihi, soleh li ghairi namanya muslih, orang yang mensolehkan orang lain. Nah ini juga begitu. Perintah Nabi ini menganjurkan kamu jangan hanya keluar untuk hadir di dalam sholat id atau khutbah id, tapi menggunakan nukhrija. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengajak keluar, untuk mengeluarkan
Bahasanya kalau ini koyok setengah sadis, setengah keras istilahnya. Karena apa? Mengeluarkan siapa? Wanita-wanita yang biasanya nggak sholat, menyepelekan sholat, begitu. Awatik, orang-orang yang perempuan-perempuan yang cewek istilahnya, yang masih perawan atau yang masih muda-muda. Wadawil hudur, wanita-wanita yang nganggur, yang tidak sibuk, yang tidak ngurus anak-anak kecil, bayi dan sebagainya misalkan, tidak punya tanggung jawab itu. Sampai kepada wanita-wanita yang haid, diperintahkan untuk hadir di dalam Id ini, pelaksanaan Id ini. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa ini menandakan apa? Menandakan bahwa manusia ini, kita ini semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, bukan hanya saja keluar, bukan hanya saja sekedar menjadi orang yang soleh, bukan hanya saja sekedar hadir di dalam mendengarkan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, tapi mengajak kepada keluarga yang perempuan, untuk ikut, termasuk juga daripada wanita-wanita yang haid. Ya, cuma nanti ketika wanita di saat sholat Id, wanitanya tidak sholat Id, hanya mendengarkan. Ya, begitu. Ini juga ada pesan penting dengan adanya ini. Pentingnya apa? Terutama di masyarakat kita ini, para wanita-wanita menyepelekan sunnah. Ya, menyepelekan sunnah. Sunnah apa? Yang ini bukan masalah sunnah kepada sholatnya. Oke, dianggap sholatnya sunnah. Tapi khutbahnya, mendengarkan ceramah khutbahnya, ini adalah sesuatu yang dianggap keharusan, dianggap wajib di sini. Buktinya apa? Wanita haid saja disuruh hadir di dalam pelaksanaan Id. Ini perintah Rasulullah. Ya. Dan masyarakat kita ini, perempuan-perempuannya seolah menyepelekan Id ini. Ya. Yang kedua, masyarakat kita ini kadangkala kebalikan. Banyak orang yang setelah sholat Id kan biasanya berbeda. Atau kalau Jumatan kan khutbah dulu baru sholat. Kalau Id itu kan sholat dulu baru khutbah, kan begitu. Nah, ini umumnya banyak orang-orang ketika sudah sholat Id malah meninggalkan daripada khutbah. Yang aneh begini, ini malah justru kebalikannya daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan suatu keharusan. Gitu. Ini kalau melihat kepada redaksi, makanya di sini para ulama menggarisbawahi bahwa perintah ini atau yang Rasulullah perintahkan ini adalah merupakan keharusan bagi seorang muslim sampai kepada wanita-wanita yang haid untuk menjadi syiar. Haid itu menjadi syiar. Ya, walaupun juga ini juga yang salah paham, seolah-olah seorang muslim itu ditentukan ketika hadir Id. Nah, ini kan kadang-kala salah kaprah. Ya, sholatnya nggak pernah sholat 5 waktu, nggak pernah sholat Jumatan, tahu-tahu sholat Id dengan berpakaian busana yang rapi, terus statusnya sebagai seorang muslim. Ini kan kebalikan daripada identitas sebagai seorang muslim yang sebenarnya, kan begitu. Ini namanya manusia, identitas muslimnya diukur dengan sebuah seremonial. Contoh lagi umpamanya, seseorang yang cinta bangsa negara ini diukur dengan kehadirannya dia ketika 17 Agustus misalkan. Kalau yang tidak hadir 17 Agustus seolah-olah tidak cinta kepada negara dan bangsa ini.
Ini namanya kan formalitas namanya. Ya, begini-begini justru yang kadangkala menjadikan hal yang seharusnya menjadi wajib tidak dijalankan sebagaimana kewajibannya, yang tidak menjadi wajib diwajibkan. Nah, jadi ini adalah versi pertama dalil yang menganggap bahwa hadir sholat Id itu hukumnya wajib. Laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda yang tidak ada uzur, termasuk wanita haid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wanita yang haid cuma hadir mendengarkan ceramah, tidak melakukan sholat. Kemudian dalil yang kedua atau pendapat yang kedua menganggap bahwa sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini diikuti oleh mazhab Syafi'i. Tadi kalau yang menganggap sholat Id atau khutbah Id itu hukumnya wajib diberlakukan di dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Ahmad ibnu Hanbal mengambil jalan tengah, hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika seseorang atau golongan sudah ada yang menjalankan itu, ya sudah, yang lain gugur. Begitu. Nah, ini pendapat yang kedua ini, hukum sholat Id atau khutbah Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunat yang sangat ditekankan. Jadi sunat yang mendekati kepada wajib. Itu kata-kata muakkad namanya. Ya. Misalkan di dalam mazhab Syafi'i, misalkan sholat tahajud, misalkan itu dianggap sebagai muakkad karena mendekati yang wajib. Nah, karena perintahnya adalah perintah, fiilnya fiil amar, fatahajjat, maka bertahajudlah, begitu. Walaupun ada kata-kata nafilatan, bersifat sukarela, begitu. Yaitu sholat yang sunat muakkad ini sholat yang sangat diserukan dan dianjurkan, tapi tidak sampai ke tingkat yang wajib. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ditanya tentang sholat yang diwajibkan oleh Allah itu hanya 5 saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sama, rawinya adalah perawinya Imam Bukhari, sanadnya sampai ke seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Fa'idan huwa yas'aluhu anil Islam. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Faqala, kemudian menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Ciri daripada Islam adalah menjalankan 5 sholat fil yaum wal lailah, di dalam sehari dan semalam. Faqala hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lainnya? Qala la illa an tatawwa, kecuali dalam berbentuk tatawwu. Tatawwu atau tatawwa fi'il madinya adalah amalan-amalan yang bersifat sukarela. Maka orang-orang yang suka relawan namanya bahasa sukarela. Kalau jamaknya tatawu'in atau mutatawwi'in, orang-orang yang menjadi sukarelawan. Sukarelawan banjir, sukarelawan ada apa, itu namanya mutatawwi', ya, bersifat sukarela, gitu. Lah, hadis ini menekankan tidak ada kewajiban sholat selain 5 waktu, yang lain berarti hukumnya sunnah. Ya. Lah, cuma kalau diambil hadis yang pertama tadi, itu hadis yang menganggap wajib, sebenarnya juga ada kaitannya, istilah tidak mewajibkan sholatnya, tapi yang diwajibkan tadi, pendapat pertama itu hadirnya di dalam majelis secara bersama-sama sebagai syiar, sebagai lambang persatuan, gitu. Karena syiar itu kan tujuannya adalah untuk menambah citra, menambah sum'ah, menambah wibawa daripada Islam.
semakin kelihatan syiarnya, maka orang-orang mudah masuk Islam. Musuh-musuh Islam juga ketakutan ketika menghina Islam. Nah, itu termasuk bagian daripada nilai-nilai Islam. Dan dalil ini dijelaskan bahwa dengan adanya bahwa tidak ada sholat selain yang wajib selain sholat 5 waktu itu, maka sholat id adalah hukumnya sunnah. Ya. Nah, ini termasuk pendapat ini dipegang oleh madhab Syafi'i, madhab Syafi'i. Dari uraian beberapa hadis di atas, beberapa perbedaan antara yang menganggap wajib dan sunnah ini, kita dapat memadukan perbedaan ini jangan menjadi perpecahan. Justru seharusnya yang perlu kita support adalah saudara-saudara kita, khususnya perempuan. Kalau seandainya, kalau tidak bisa hadir di tengah-tengah majelis, di tengah-tengah sholat id misalkan, setidaknya pertama, kalau tidak haid, sholat sendirian di rumah. Ya, itu yang pertama. Tidak apa-apa, sholat id di rumah sendirian nggak ada masalah. Ya, sholat 2 rakaat kan. Jadi hukumnya tadi itu. Yang penting supaya kita terhindar dari bentuk-bentuk kewajiban kita. Yang kedua, seandainya masih di rumah, dengarkan meskipun dari rumah, dengarkan khutbah Id itu. Meskipun dari rumah. Ya. Supaya apa? Supaya keluar dari khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Karena tadi kan ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah. Kalau kita menganggap sunnah, katakanlah begitu. Supaya kita terhindar dari sesuatu yang khilaf, maka lakukan itu. Pertama, sholat. Kalau kita bagi perempuan-perempuan terutama ya, sholat di rumah meskipun sendiri. Yang kedua, dengarkan khutbah. Bila itu suara kedengaran. Jika tidak bisa misalkan, jika tidak bisa, syukur misalkan di dalam keluarga kecil misalkan. Kok yang lain misalkan ada rumah keluarganya besar, tapi ternyata anaknya banyak, kalau meninggalkan di situ nanti merepotkan, ada anak-anak kecil banyak misalkan. Nggak apa-apa, misalkan bapaknya mengimami, bapaknya sebagai bentuk menjadi khotibnya juga nggak ada masalah. Nah, tapi anjurannya tadi itu kalau bisa memang syiarnya cuma nanti nggak dapat syiarnya itu. Nah kemudian kadang-kala kan sering dijadikan alasan begini, Ustadz, kalau wanita-wanita ikut sholat nanti itu masjid itu nggak muat itu. Nah ini kan makanya kenapa pelaksanaan Id itu dianjurkan di lapangan. Pelaksanaan Id itu lebih afdolnya ada di lapangan. Supaya apa? Memuat kepada laki-laki dan perempuan, terutama di Indonesia ini kan ada musola dan masjid yang dijadikan khutbah Id atau sholat Id itu kan biasanya di masjid-masjid. Sehingga akhirnya musola kosong, masjid penuh. Ya, ini yang perlu teknis-teknis ini perlu disemarakkan bagaimana kalau memang masjid tidak mampu menampung, diadakan di tempat lapangan yang luas. Kalau memang masjid penuh, nggak apa-apa wanita itu melakukan sholat Id bersama misalkan satu imam, beberapa laki-laki sholat di musola khusus untuk perempuan, kan begitu. Untuk apa? Menghindari al-khuruj minal khilaf tadi itu. Ada dalil yang mengharuskan untuk hadir itu sebagai bentuk bahwa itu sebuah syiar. Ada anak-anak syukur bisa di bawah katakanlah, meskipun katakanlah nggak bisa sholat, hadir saja di situ.
mensyiarkan kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dalam penutupan ngaji kita, besok malam memang kita nggak ada ngaji ya. Insya Allah pekan depan kita akan buka untuk tanya jawab secara tertulis di situ. Nanti soal yang masuk ke redaksi di grup itu baru kita akan jawab satu persatu insya Allah ya. Tapi besok malam kita libur dulu, dan malam hari ini sebagai penutupan ngaji kita karena keterkaitan bab sholat sudah selesai. Oleh karena itu bila ada keterkaitan hal-hal yang masa sholat yang belum paham, nanti boleh ditanyakan di dalam grup itu. Mungkin di list nomor 1 pertanyaan jamaah, nomor 1, 2, 3, dan juga pertanyaan umum lainnya terkaitan masalah adat istiadat di lingkungan kita atau hukum yang lain. Insya Allah akan coba ana jawab, bila tidak bisa akan ana tanyakan kepada masyayikh kita insya Allah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum insyaallah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.